Selamat malam, Shalom. Bersama lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan judul berbicara kepada Allah. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Ujian itu mendesak bangsa Israel untuk mengambil pilihan biasa. Agama secara rupa akan menghadapi agama yang murni, dan Allah lah yang akan menentukan. Bangsa Israel sudah meniru cara berdoa imam-imam Baal, upacara yang penuh bunga-bunga, mengulang-ulangi kata-kata yang sama, berjingkat-jingkat, seluruhnya sangat menawan hati dan bahkan berkesan. Teman senegara Isebel berkuasa di Israel karena Ahab membiarkan mereka merajalela. Tidakkah pantas liturgi Baal akan membawa lebih daripada kehormatan? Sepanjang hari seruan itu terus menerus. "Hai Baal, dengarlah seruan kami. Hai Baal, dengarkanlah kami." Seperti mantra agama di timur, itu menimbulkan kesukaan besar, tetapi tidak ada gunanya yang praktis. Ditanyakan, apa gunanya berdoa? Jika tidak ada gunanya, bangsa Israel sekarang ini sudah jauh menyimpang dari hubungan mereka yang sebenarnya dengan Allah, harus mempelajari banyak hal tentang berdoa. Cara pendekatan Elia kepada Allah amat berbeda dari imam-imam Baal. Ia tidak menggunakan hafalan-hafalan dan cara-cara mereka. Ia berkata-kata kepada Allah seperti kepada satu oknum yang pribadi. Pada hakikatnya, Yehova itu bukanlah ilah bisu, melainkan Tuhan yang hidup. Pada suatu kali, saya mengadakan perjalanan dengan pesawat terbang selama 5 jam. Di samping saya duduk seorang Katolik yang tekun. Sepanjang jalan bibirnya bergerak-gerak terus sambil memegang-megang tasbihnya. Elia mengingat-ingat masa lampau di mana Allah menampakkan dirinya kepada para bapa. Meskipun Allah yang memerintah segala bangsa, ia juga menyambut Abraham, Ishak dan Yakub sebagai rakyatnya. Dengan demikian, tentu diketahuinya nama Elia. Ia tahu keperluan pada saat itu. Ia mengetahui kefanikan imam-imam Baal yang tidak berarti itu. Ia tahu caranya untuk menjawab Elia. Saudaraku, Alkitab mempunyai banyak contoh campur tangan Allah dengan orang-orang tertentu. Elia dan bangsa Israel menerima jawaban pada waktu itu. Doa yang disampaikan dalam iman kepada Allah lebih berkuasa daripada pengetahuan manusiawi yang banyak. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 279. Mari berdoa. Bapa kami di surga, ajarlah kami Tuhan untuk membiasakan diri, meluangkan waktu untuk selalu berdoa. Biarlah kami boleh melakukan doa itu hari demi hari, saat-saat yang perlu kami luangkan waktu untuk berbicara kepada Allah. Kami manusia yang lemah membutuhkan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan agar kehidupan kami hari demi hari menjadi lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang memelihara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.